Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kami dapat berjumpa dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Dan saat teduh kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 dengan tema Kurva J. Ini Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Doa Kami untuk Bangsa. Mari kita pujikan bersama. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kurva J adalah grafik yang berbentuk seperti huruf J yang menggambarkan bagaimana setiap negara mengalami perubahan, baik dalam dinamika menuju keterpurukan ataupun menuju kebangkitan yang lebih menyejahterakan rakyat. Jika hal ini ditarik dalam kehidupan kita, ada kalanya kita diizinkan untuk berada pada grafik kehidupan yang paling bawah. Dalam kondisi demikian, kita ingin bangkit dari keterpurukan agar grafik kehidupan kembali naik. Yeremia 14 ayat 7 dilanjutkan ayat 10, kemudian ayat 19 sampai ayat 22 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kau begitu mengasihi setiap kami, bahkan pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk istirahat malam kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami pengertian agar kami dapat merenungkan, bahkan kami juga dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 14 ayat 7 sampai dengan 10, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 22. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakah engkau terhadap Sion? Mengapa kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop yang kita baca hari ini merupakan doa syafaat yang dinaikkan Yeremia mewakili bangsa Yehuda. Saat itu sedang terjadi musim kering yang parah. Kota, tanah, pertanian, dan semua orang menanggung kerugian yang parah akibat bencana itu. Meskipun demikian, rupanya Yehuda masih tetap berkeras hati dan tidak mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah Yeremia memohon belas kasih Allah agar membela umatnya. Yeremia memohon pengampunan dosa kepada Allah dan berseru agar Allah tidak meninggalkan umatnya. Di sini kita melihat
bahwa meskipun Yeremia sendiri juga menentang perbuatan bangsa Yehuda, dia masih peduli untuk berdoa bagi mereka. Dalam doanya, Yeremia menyampaikan kekecewaan umat kepada Allah. Mereka menyangka bahwa Allah meneguhkan Yehuda sebagai miliknya, tetapi justru umat merasa seolah-olah dipukul, sehingga tidak ada kesembuhan, mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak kunjung datang sesuatu yang baik. Yeremia memohon agar Allah senantiasa mengingat perjanjian yang telah dibuatnya dengan nenek moyang umat. Tetapi di balik itu semua, Yeremia menyadari bukan berarti Allah tidak mau melakukan segala hal baik bagi umatnya. Yeremia kembali mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi pengharapan utama. Yeremia akan mengajak umat untuk kembali menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dengan demikian, mereka meyakini bahwa suatu saat nanti musim kering akan berlalu dan berganti dengan musim hujan. Kehidupan yang ada di titik terendah akan kembali bangkit secara perlahan bersama dengan Bapak Ibu. Mari kita merenungkan. Apakah kita pernah beranggapan bahwa Allah diam dan tidak mendengar segala jerit tangis pergumulan yang ada? Apakah kita makin bertekun berseru kepada Tuhan? Ataukah menyerah dan mencari jalan keluar yang lain? Pergumulan tetap ada, tetapi perjuangan iman tidak boleh berakhir begitu saja. Ada kalanya Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan terjadi agar mendidik kita untuk tetap hidup benar di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah agar kami menyadari keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Kuatkanlah agar kami semakin membuka hati dan meresponi anugerah-Mu yang menjadikan kami lebih kuat. Bapa di dalam sorga, dalam kesempatan pagi hari ini, secara khusus kami juga berdoa untuk Bu Yanti yang akan menjalani kemoterapi di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, Tuhan berkati tenaga medis, peralatan, bahkan obat kemo yang akan dipakai oleh Bu Yanti. Terlebih kami juga berdoa untuk Bu Yanti secara pribadi, kiranya terus Bu Yanti boleh mengandalkan Tuhan. Memang ada rasa takut dan khawatir, tapi kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan Bu Yanti ketika Bu Yanti merasakan khawatir itu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan kami semua pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar untuk tidak mengeraskan hati. Sebaliknya, kita akan belajar bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan, baik dalam kondisi kokoh maupun dalam kondisi rapuh. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.